Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN 15 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, pada pendahuluan latar belakang. Yang pertama, karakteristik dari siswa SDN 15 Mataram. Siswa SDN 15 Mataram itu menggunakan kurikulum 2013, di mana dalam proses pembelajarannya, guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan beberapa media pembelajaran sederhana. Berdasarkan hasil wawancara guru, metode pembelajaran yang disertai dengan media pembelajaran tersebut belum sesuai diaplikasikan dalam tindakan nyata. Pembelajaran masih berorientasi pada metode ceramah yang kurang melibatkan media pembelajaran. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa diantaranya adalah media pembelajaran pop-up book. Karena sebelumnya dengan menggunakan media pembelajaran yang masih tergolong sederhana, hasil belajar siswa itu tergolong rendah. Media pop-up book menurut Aswad et al. Tahun 2021 dan Nugroho et al. Tahun 2019, serta Yuntana et al. Tahun 2019 dan Sari tahun 2019 mengungkapkan bahwa aktivitas belajar peserta didik dengan media pembelajaran pop-up book sangat baik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran pop-up book memberikan suasana yang baru bagi peserta didik sehingga memiliki hasil yang baik dalam peningkatan hasil belajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang sesuai dari judul saya yang pertama yaitu bagaimana kelayakan dari pengembangan media pembelajaran pop-up book pada materi keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia untuk peserta didik kelas 4 SDN 15 Mataram. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari penggunaan media pembelajaran pop-up book pada materi keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia untuk peserta didik kelas 4 SDN 15 Mataram. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran pop-up book pada materi keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia untuk peserta didik kelas 4 SDN 15 Mataram, serta mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran pop-up book pada materi keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia untuk peserta didik kelas 4 SDN 15 Mataram. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah media pop-up book dapat digunakan pada muatan mata pelajaran IPS, terutama pada materi keragaman suku dan bangsa Indonesia di kelas 4 SDN 15 Mataram dan dapat memberikan kontribusi ilmu dalam pendidikan. Manfaat praktis yang pertama bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman peserta didik dalam materi keragaman suku dan bangsa Indonesia sehingga berimplikasi dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Manfaat praktis bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru dalam penggunaan media pop-up book sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dan bahan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi sekolah dalam rangka menyusun kebijakan mengenai suatu program pembelajaran IPS untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan pemanfaatan media pop-up book. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas media pembelajaran pop-up book terhadap hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ataupun referensi dalam penelitian yang akan dilakukan berikutnya. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional yang pertama yaitu media pop-up book. Menurut Solika tahun 2017, pop-up book adalah sejenis buku atau kartu yang di dalamnya terdapat gambar yang dipotong dan muncul membentuk lapisan 3 dimensi ketika halamannya dibuka. Pop-up book adalah buku yang di dalamnya mengandung unsur visual 3 dimensi dan memungkinkan ada unsur gerak interaktif.
Nah, tampilan dari gambar yang menarik membuat cerita atau materi yang disampaikan ini menjadi lebih menarik. Pop-up book dibuat dengan memberikan kejutan di setiap halamannya, sehingga dapat menimbulkan rasa kagum bagi pembaca ketika membuka setiap halaman. Pop-up book dalam penelitian ini disajikan dengan teknik pull tabs, yaitu pop-up dengan kertas geser yang bisa ditarik atau didorong untuk menimbulkan gerak pada gambar. Selanjutnya yaitu materi IPS. Menurut Supriyana dalam Sudirmiatin DKK tahun 2017, IPS di sekolah dasar adalah suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai gabungan dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan dari berbagai isu dan masalah sosial di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, pembelajaran IPS di sekolah dasar diterapkan guna membentuk warga negara yang berkemampuan sosial, baik dari segi baik dan bertanggung jawab. Peserta didik dipersiapkan sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan atau knowledge, keterampilan skill, sikap, dan nilai atau attitude and values yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Tujuan dari pendidikan SD pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang mengharapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, sikap, dan nilai atau attitude and values. Nah, tujuan pendidikan ini akan bermuara pada hasil belajar peserta didik SD untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kurang maksimal karena pembelajaran yang cenderung menggunakan metode ceramah dan kurang menyertai media pembelajaran. Nah, selanjutnya, hasil belajar siswa itu dapat meningkat dengan penggunaan berbagai macam media yang bervariasi. Nah, salah satu media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah penerapan media pembelajaran pop-up book sebagai media pembelajaran yang baik dengan menyajikan tampilan gambar yang menarik yang membuat cerita atau materi yang disampaikan menjadi lebih menarik. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu media pembelajaran pop-up book berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul ini adalah pengembangan dengan menggunakan model ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation of Delivery, and Evaluation. Nah, model ADI ini merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Kriteria pengkategorian hasil validasi instrumen penelitian, interval 1,0 kurang dari atau lebih dari interval S kurang dari 1,0 atau kurang dari 1,5 dikategorikan tidak baik dengan keterangan belum dapat digunakan atau memerlukan konsultasi. Interval skor dari 1,6 sampai dengan 2,5 kurang dari 2,5 dikategorikan kurang baik dengan keterangan dapat digunakan dengan banyak revisi. Interval 2,6 sampai dengan kurang lebih 3,5 dikategorikan baik dengan keterangan dapat digunakan dengan sedikit revisi. Interval 3,6 sampai dengan kurang lebih 4,0 dikategorikan sangat baik dengan keterangan dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 SDN 15 Mataram. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada dua, yaitu lembar validasi ahli. Lembar validasi ahli ini baik dari ahli materi dan ahli media. Lalu instrumen yang digunakan selanjutnya adalah tes hasil belajar IPS peserta didik. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, teknik analisis kualitatif ini diperoleh dari angket penilaian ahli materi dan ahli media. Sedangkan teknik analisis data secara kuantitatif diperoleh dari hasil
validasi ahli materi, ahli media, dan angket respon siswa. Nah, kriteria perskoran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Pasca penelitian, penilaian hasil belajar kognitif peserta didik diperoleh dari skor tes soal yang mencakup tingkat proses kognitif pengetahuan mengingat atau C1, memahami C2, dan penerapan. Nah, data hasil kognitif peserta didik dianalisis berpedoman pada rubrik hasil kognitif. Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data tentang skor pilihan ganda dan uraian tes hasil kognitif siswa pada materi keragaman suku bangsa. Nilai diperoleh peserta didik dihitung menggunakan rumus N sama dengan sigma skor yang diperoleh per sigma skor maksimal dikali 10. Selanjutnya yaitu uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas. Penghitungan uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS versi 20. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Levens test untuk homogenitas varian menggunakan program SPSS 20. Selanjutnya itu uji hipotesis. Nah, setelah menguji normalitas dan homogenitasnya, dan jika data normal dan homogen, maka dilakukan uji independent sample test. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.